Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Dan di sini saya akan menggunakan 5 penafsiran, yaitu penafsiran yang pertama, penafsiran literal, dan yang kedua, penafsiran gramatikal, dan yang ketiga, penafsiran kontekstual, yang keempat, penafsiran historikal, dan yang kelima, penafsiran teologis. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan mengambil ayat Alkitab yang terdapat dari Filipi 2 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk pada penafsiran literal. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada ayat kunci atau ayat yang saya dapat jelaskan di sini, yaitu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam penafsiran literal ini kita menggunakan alat bantu, yaitu bisa kita gunakan kamus Alkitab, kita menggunakan terjemahan Alkitab berbagai versi, kita menggunakan Alkitab berbagai bahasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kata mengosongkan dirinya di dalam buku tafsiran surat Filipi dan bahasa Yunani yang artinya meninggalkan wujud kemuliaan Allah. Kalau di dalam terjemahan Alkitab berbagai bahasa, di dalam bahasa Indonesia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya. Kalau di dalam bahasa Poso merengkasa pura-pura. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam terjemahan berbagai versi, di dalam TSI meninggalkan diri dan meninggalkan semuanya. Kalau di dalam terjemahan BIMK melepaskan semuanya. Kalau di dalam FAYH dia mengosongkan kuasa serta kemuliaannya. Kalau di dalam AMD menyerahkan semuanya bukan tempatnya dengan Allah. Kalau dalam inotaci melepaskan semuanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kalau kita buat dalam kesimpulannya secara keseluruhan dari penafsiran buku Filipi, dari ini terjemahan Alkitab berbagai bahasa, Alkitab berbagai versi, kalau yang menjadi kesimpulan kita, artinya mengosongkan dirinya, berarti Yesus Kristus merendahkan dirinya dan melepaskan atau meninggalkan wujud kemuliaan Allah. Oke, yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Nah, kalau mengambil rupa seorang hamba di dalam buku tafsiran surat Filipi dari bahasa Yunani berarti mengenakan rupa seorang budak. Nah, kalau di dalam terjemahan Alkitab berbagai bahasa, di dalam bahasa Indonesia mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Kalau di dalam bahasa Poso mampasiwia koro aewa samba watua. Kalau di dalam berbagai versi, kalau dalam berbagai terjemahan berbagai versi, di dalam TSI mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Kalau di dalam BIMK mengambil menjadi sama seperti seorang hamba. Kalau di dalam FAYH mengambil kedudukan rendah seperti budak. Kalau di dalam AMD menerima peran seorang hamba. Kalau di dalam anotasi menjadi sama seperti seorang hamba. Jadi, kalau yang menjadi kesimpulan secara keseluruhan yang saya sudah bahas di sini, yaitu mengambil rupa seorang hamba berarti mengambil kedudukan paling hina seperti seorang hamba atau seorang budak, atau mengenakan rupa seorang budak. Selanjutnya kita masuk pada penafsiran gramatikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sama, yaitu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam terjemahan baru mengosongkan dirinya, di dalam SI merendahkan diri dan meninggalkan semuanya. Di dalam terjemahan BIMK melepaskan semuanya. Di dalam FAYH mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya. Di dalam AMD menyerahkan semuanya, bahkan tempatnya dengan Allah.
di dalam inotasi melepaskan semuanya. Yang menjadi poin penting di sini yaitu yang menjadi ide pokok atau yang menjadi frasa adalah kata mengosongkan. Yaitu mengosongkan adalah kata kerja yang aktif. Bila dilihat dalam teks, kalimat teks untuk frasa ini yaitu melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, kalau penggunaan kata telah diikuti oleh kata kerja yang aktif yang menggunakan me, atau berani. Hal ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan. Telah mengosongkan berarti sudah kosong dalam keadaan yang kosong. Yang dikosongkan adalah dirinya, yaitu diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulannya di sini, mengosongkan dirinya dapat diartikan yaitu merendahkan dirinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan melepaskan atau meninggalkan segalanya, yaitu kuasa dan kemuliaannya, bahkan kediamannya dengan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua itu mengambil rupa seorang hamba. Di dalam TB mengambil rupa seorang hamba. Kalau di dalam TSI mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita, yaitu masih sama dengan yang saya sudah baca dari yang ke atas tadi. Langsung saja kita yang menjadi poin pentingnya di sini mengambil rupa seorang hamba atau sebuah tindakan. Nah, yaitu mengambil adalah kata kerja yang aktif juga. Adalah tindakan mengambil berarti sesuatu yang sudah dilakukan, sesuatu yang sudah dikerjakan. Karena di dalam teks lengkap ada penggunaan kata telah. Nah, rupa seorang hamba artinya sama seperti hamba atau sama seperti kita manusia. Nah, saudara-saudara, hamba adalah orang yang rendah kedudukannya atau manusia yang tidak diperhitungkannya karena kedudukan yang rendah. Nah, hamba sama dengan budak, yaitu mengambil rupa seorang hamba berarti menurunkan kedudukan yang sebelumnya, yaitu kedudukannya yang tinggi ke kedudukan yang paling rendah, yaitu kedudukannya atau posisi sebagai keadaannya sebagai seorang hamba. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan kita di sini yaitu mengambil rupa seorang hamba, yaitu berarti berperan atau menjadi sama seperti seorang hamba dan mengambil kedudukan yang paling hina seperti hamba atau budak. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut pada penafsiran yang ketiga yaitu penafsiran kontekstual. Nah, di sini ayat sebelumnya di ayat 5 itu ada kata hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-6, yang tidak menganggap kesetaraan dalam rupa Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Ayat sesudahnya, ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, yang menjadi kesimpulannya di dalam penafsiran kontekstual ini, yang kalau di dalam penafsiran kontekstual ini, kita melihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Kalau misalnya di dalam ayatnya yang ke-7 mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, apa kan kalau kita baca Alkitab sering sekali kita menemukan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, tetapi hanya sekedar kita membaca, sekedar kita memahami, oh ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, hanya sekedar kita membaca. Akan tetapi kita tidak memahami benar-benar. Jadi di dalam penafsiran kontekstual kita membaca ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Jadi kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuannya pada ayat itu. Nah, saudara-saudara, yang menjadi kesimpulannya di sini pada ayat yang ke-7 ini, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Berarti bahwa Yesus Kristus yang serupa dan setara dengan Allah melepaskan apa yang dimilikinya.
keserupaan dan keselamatan dengan Allah dan merendahkan dirinya, turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan taat kepada kehendak Allah sampai hari terakhir masa hidupnya yang sudah ditentukan, yaitu mati di kayu salib. Oke, kita lanjut pada penafsiran historikal. Kalau dalam penafsiran historikal kita menggunakan alat bantu, bisa kita menggunakan Alkitab pengantar perjanjian baru, kita bisa menggunakan pengantar Alkitab perjanjian lama, kita bisa menggunakan Alkipedia Alkitab, kita bisa menggunakan peta Alkitab. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya memakai diktat pengantar perjanjian baru. Nah, latar belakang dari kota Filipi. Kota Filipi adalah kota terkenal di Makedonia Timur yang dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedonia, ayah Alexander Agung, yaitu kota Filipi adalah kota koloni kekaisaran Romawi setelah pertempuran Filipi pada waktu itu. Nah, dan juga warga Filipi memiliki kewarganegaraan Romawi, dan kota pertama di Eropa yang disinggahi Paulus untuk perjanjian lama. Nah, latar belakang dari jemaat Filipi merupakan hasil penginjilan Paulus yang pertama di daerah Makedonia atau Eropa, yang bersama Timotius, Silas dan Lukas. Dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 16. Jemaat pada dasarnya adalah jemaat atau orang non-Yahudi. Kondisi atau sikon jemaat Filipi pada waktu itu hanya masalah umum atau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jemaat yang tidak akur, ada masalah pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, terdapat di pasal yang kedua ada pertikaian yang biasa terjadi di situ. Ada nasihat, ada angan mempertahankan hak-hak, ada keteladanan Kristus, dan melepaskan hak, cara untuk menghilangkan pertikaian. Nah, saudara-saudara, di dalam isi surat tidak ada teguran yang keras dalam surat Filipi. Sebagian besar merupakan ungkapan Paulus yang akan bersukacita terhadap jemaat Filipi dan nasihatnya agar mereka menjadi persekutuan supaya terjalin dengan baik terus menerus. Nah, tujuan Paulus menulis surat Filipi ini untuk menyampaikan ungkapan terima kasih Paulus, yaitu di dalam ayat yang keempat, dalam Filipi 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19 kepada jemaat serta kabar tentang keadaannya yang sekarang pada waktu itu. Nah, keadaannya pada waktu itu. Nah, untuk meyakinkan jemaat tentang keberhasilan maksud Allah lewat hukuman Paulus di penjara, yaitu menenangkan jemaat bahwa utusan mereka atau Epafroditus sudah menemui tugasnya dengan setia, mendorong jemaat giat dalam persatuan dan mengenalkan akan Tuhan. Nah, yang menjadi kesimpulannya di sini, melihat latar belakang bahwa kota Filipi adalah kota terkenal dan juga kota koloni kekaisaran Romawi, maka bisa diperkirakan bahwa kota ini memiliki perekonomian yang maju. Pada umumnya, jika perekonomian kota maju, penduduk kelas atas di kota itu akan menjunjung kehormatan, status sosial atau kekuasaan, dan bahkan kebanggaan sebagai warga Romawi. Dalam dunia Romawi, seorang budak atau yang dianggap rendah, setiap orang yang memiliki kuasa tidak mungkin rela menjadi hamba. Nah, Paulus tidak hanya mengajarkan doktrin tetapi juga membentuk kehidupan jemaat di Filipi pada waktu itu. Konteks pasal yang berbicara tentang kerendahan hati, tentang kesatuan, tidak mementingkan diri sendiri,
Surat Filipi menolong jemaat supaya mereka meninggalkan kesombongan dan kapasitas atau perselisihan yang terjadi pada waktu itu. Nah, yang menjadi teladan hidup bagi jemaat Filipi. Nah, hanya Kristus yang menjadi teladan hidup pada jemaat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba berarti sama seperti Kristus yang sudah rela melepaskan kekuasaannya dan merendahkan dirinya untuk sama dengan hamba. Maka jemaat Filipi pun harus meneladani Kristus, yaitu untuk tidak hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, atau menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk pada penafsiran teologis. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penafsiran teologis ini kita dapat menggunakan alat bantu juga, yaitu dengan Alkitab itu sendiri. Contohnya catatan Alkitab yang ada dalam Alkitab kita. Kita juga bisa menggunakan konkordansi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ayat Alkitab yang cocok atau yang saya temukan di sini yaitu berdasarkan konkordansi, yaitu Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14, dan Ibrani 2 ayat yang ke-15, dan Yohanes 1 ayatnya dan Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Berdasarkan Alkitab ini elektronik, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 2 dan Matius 20 ayat yang ke-28. Berdasarkan pencarian di Google, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, Ibrani 2 ayat yang ke-17, Matius 20 ayat yang ke-28, Yohanes 13 ayat 14 sampai yang ke-15, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yohanes 17 ayat 5, dan 1 Timotius 3 ayat 16, Kolose 1 ayat 15, Markus 10 ayat 45, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14, Yohanes 53 ayat 3 sampai 5. Nah, kalau kita dapat mengelompokkan, yaitu Yohanes 1 ayat yang ke-1, dari semula firman adalah sudah bersama dengan Allah, dan firman yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, firman atau Yesus telah menjadi manusia. Kalau di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-5, Yesus mempunyai kemuliaan di hadirat Allah. Kalau di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-3, ayat yang ke-15, Yesus Kristus sudah utama dari segala yang diciptakan karena Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat ini memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah firman, telah meninggalkan keutamaan dan kemuliaannya di sorga bersama dengan Allah untuk turun ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia atau menjadi manusia. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, Tuhan Yesus yang kaya namun rela menjadi miskin oleh karena kita manusia. Dan di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28, Anak Manusia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di dalam Ibrani 2 ayatnya ke-14, Tuhan Yesus menjadi sama dan mendapat bagian dengan anak-anak manusia, yaitu yang dari darah daging. Nah, di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan memberikan teladan kepada mereka. Yang ketiga yaitu Yesaya 53 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, hamba Allah akan mengalami penderitaan dengan sengsara hebat, bahkan tubuh dan wajahnya hancur sampai tidak dapat dikenali. Di
Di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua sampai yang kelima, hamba Allah itu bukan seorang besar atau terhormat sehingga dia tidak akan dipandang. Penampilannya pun bisa sehingga tidak menarik perhatian. Hamba Allah yang dihina, ditolak, dicerca, bahkan tidak ada yang sudi lagi melihatnya. Semua orang meninggalkan dia. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus, begitu menderita di dunia. Dia menanggung penderitaan dan sengsara yang hebat. Dia memperlakukan begitu kejam dan hina sebagai hamba. Bahkan tidak, rupanya bukan seperti manusia lagi. Ia menunjukkan betapa penderitaannya yang dialami oleh Yesus Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, jauh dan tidak sama dengan keberadaannya yang sebenarnya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman atau Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Yang ke Ibrani 2 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu Abraham yang dikasihi. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, Yesus yang adalah imam besar turut juga merasakan kelemahan kita, bahkan turut merasakan dicobai. Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, Yesus telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kedua, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saudara-saudara, ayat-ayat ini dengan jelas memberitakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia atau 100% manusia. Nah, yang menjadi kesimpulannya pada penafsiran teologis ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman telah mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan keutamaan atau segala kemuliaannya yang di sorga bersama dengan Allah untuk turun ke dalam dunia dan berinkarnasi menjadi manusia untuk sementara waktu. Dia rela menjadi hamba dan menanggung penderitaan dan sengsara yang begitu hebat dan kejam. Yesus Kristus datang merendahkan dirinya menjadi manusia. Dia menunjukkan kerendahannya, yaitu dia mau melayani, bahkan mau memberikan nyawanya bagi umat manusia yang dikasihi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang setia menonton. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.